Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Komariatus Solihah selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman kelas C6I yang sudah turut hadir menghadiri presentasi pada siang hari ini. Izinkan saya moderator menyampaikan beberapa rangkaian acara pada siang hari ini untuk presentasi kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Aditya yang bertindak sebagai moderator. Di sini saya menyampaikan sesi dari presentasi ini, yaitu ada 4 sesi. Pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Kita masuk saja ke sesi pertama, pembukaan, yaitu marilah sama-sama kita baca bismillah atau sesuai dengan ajaran kelas masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke pembahasan. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Safia Zarifah Mota. Saya Tarazia Malika Benas. Saya Aisyah Rekso. Saya Safa Konita Nabila. Nama saya Raden Roro Sukenarsi Diardisti. Saya Patria Samadewa Brata. Saya Zamzami. Dan saya Gina Rahmita. Akan memaparkan materi mengenai pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda dalam aktualisasi kesadaran bela negara. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap bela negara, terutama pada generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan negara. Semakin berkembangnya zaman, permasalahan dan tantangan yang dihadapkan oleh generasi ini semakin kompleks. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pemahaman tentang pentingnya penanaman nilai kebangsaan generasi muda dalam aktualisasi kesadaran bela negara. Selanjutnya ada konsep bela negara. Nah, konsep bela negara ini ada di dalam pasal 27 ayat 3, tertulis bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka dari itu bela negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara. Warga negara dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan, yaitu cinta kepada tanah air dengan membela dan siap berkorban. Upaya pembelaan negara berdasar pada kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya. Selanjutnya saya akan membacakan memudarnya sikap bela negara bagi generasi muda. Di era globalisasi saat ini telah banyak menimbulkan persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme, teknologi informasi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi yang baik maupun yang buruk. Akibat tak terfilternya informasi-informasi tersebut, maka dampak diantaranya yaitu makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, menurunnya rasa solidaritas sosial, dan munculnya paham radikalisme yang akan mengancam negara. Selanjutnya adalah faktor yang menjadi pendorong turunnya kesadaran bela negara. Yang pertama, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara pada generasi muda. Program pendidikan dan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah belum dilaksanakan secara optimal kepada generasi muda, sehingga masih banyak generasi muda yang perlu disadari dan dibimbing tentang kesadaran bela negara saat ini. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya pemahaman warga negara, terutama kalangan generasi muda, agar mengerti tentang arti pentingnya revitalisasi nilai-nilai kesadaran bela negara.
Poin selanjutnya yaitu masih rendahnya kesadaran bela negara pada generasi muda. Di zaman ini, kesadaran bela negara pada kalangan generasi muda masih sangat rendah. Kurangnya rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara. Masih seringnya terjadi banyak konflik antar pemuda. Masih kurangnya rasa kesetiakawanan sosial, belum bisa menerima perbedaan yang ada, serta berkurangnya sikap menghargai budaya bangsa sendiri, serta berkembangnya sikap hedonis, pragmatis, materialistik, dan lain-lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran bela negara pada generasi muda yang diyakini akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Yang ketiga, belum sinergisnya kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan materi pembinaan kesadaran bela negara. Dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara ini, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah masih belum berjalan secara sinergis dan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah pun masih belum melibatkan berbagai pihak yang terkait. Belum terbangunnya jejaring strategis antara kementerian dan lembaga dengan warga negara juga merupakan faktor yang menjadi pendorong turunnya kesadaran bela negara. Selain itu, pelaksanaan kegiatan bela negara tidak boleh secara monopoli atau satu kementerian ataupun lembaga. Alasannya bela negara bukan hanya semata-mata untuk kegiatan militer ataupun pertahanan saja, karena bela negara merupakan semangat dan jiwa perjuangan semua anak bangsa. Oke, pembahasan selanjutnya atau slide selanjutnya adalah membahas mengenai nilai-nilai kebangsaan dalam aktualisasi kesadaran bela negara yang harus ditanamkan kepada generasi muda. Generasi muda saat ini merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional yang seharusnya memiliki nilai-nilai bela negara yang tinggi guna menangkal berbagai macam ancaman. Nilai-nilai yang dimaksud seperti cinta tanah air, kemudian memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Pembahasan selanjutnya, cara mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengedepankan sikap toleransi dan tenggang rasa dalam bermasyarakat. Kemudian, mengutamakan sikap adil dalam bermasyarakat, bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengakui dan menyadari adanya hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang yang sama di mata hukum, agama, sosial, dan budaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kami menyimpulkan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara sebagaimana yang termasuk dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada era globalisasi, masyarakat bisa dengan mudahnya mengakses informasi yang baik maupun yang buruk melalui jejaring internet di seluruh dunia. Akibatnya makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, menurunnya rasa solidaritas sosial, dan mudah munculnya paham radikalisme yang akan mengancam negara. Generasi muda merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional. Seharusnya memiliki nilai-nilai bela negara yang tinggi guna menangkal berbagai macam ancaman. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dapat diupayakan dengan menyadari dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, hadirin semua, kita telah memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2, hadirin semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, penanya pertama, saya persilahkan Ronin atau Rardian. Waktu dan tempat, silahkan. Perkenalkan, nama saya Radian Ahmad Rifki Reza dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana penerapan atau bentuk dari bela negara yang dilakukan oleh masyarakat umum? Contohnya itu pelajar, mahasiswa, atau khalayak umum gitu, atau masyarakat umum. Terima kasih.
Baik, perlu diketahui pada sesi tanya jawab ini kami akan menghadirkan 2 pertanyaan dalam satu sesi saja. Penanya kedua dipersilakan. Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dinda Filaswandi dari kelompok 5. Seperti yang dijelaskan bahwa generasi muda merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional di mana mereka harus memiliki kemampuan bela negara. Nah, apa sih kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya pertama dan penanya kedua. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dan memberikan feedback bagi penanya. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan.
Tadi kan pertanyaan dari Ronin itu bagaimana penerapan bela negara di lingkungan masyarakat ya, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Kan sebagai mahasiswa sendiri itu kita punya peran yang sangat penting sebagai agent of change untuk membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara maju. Nah, maka dari itu mahasiswa itu harus memiliki sikap kritis terhadap dinamika pemerintahan. Apabila terjadi suatu kesalahan dalam pemerintahan, mahasiswa harus berani untuk mengkritik dan memberikan saran untuk yang lebih baik. Terus mahasiswa juga harus menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Untuk di lingkungan kampus sendiri mungkin bisa lebih ini spesifiknya kita toleransi terhadap sesama di kampus, terus meningkatkan rasa saling tolong menolong, sama sebagai mahasiswa sendiri kita juga harus mengimplementasikan bela negara ke masyarakat luar, kayak membantu dan menjaga lingkungan dan segala macamnya kayak gitu. Jelas gak Ren? Ini kan Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dinda mengenai poin pertanyaan mengenai kemampuan sikap awal bela negara. Jadi kemampuan awal bela negara itu sendiri merupakan suatu usaha atau sikap yang pertama kali diambil untuk membela negara dari berbagai ancaman, secara singkatnya seperti itu. Untuk kemampuan awal bela negara ini sendiri itu bisa diterapin oleh generasi muda saat ini, mulai dengan memiliki sikap yang disiplin, terus juga ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan, percaya kepada kemampuan diri sendiri pun juga termasuk sikap awal bela negara, terus juga pantang menyerah dan dalam menghadapi kesulitan. Selain itu juga ada indikator lainnya yang mendukung sikap kemampuan awal bela negara, yaitu yang pertama memiliki kecerdasan, tentunya seperti pertanyaan yang pertama tadi, setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk berpikir untuk kritis. Terus selanjutnya mempunyai kecerdasan dalam berbagai bidang, ulet dan juga pantang menyerah poinnya. Cukup sekian jawaban dari kelompok kami. Baik, bagi pertanyaan dua, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Sekiranya pertanyaan 1 dan 2 telah terjawab dan kita setelah sampai ke sesi yang terakhir, yaitu penutup, saya selaku moderator barangkali dalam memaparkan presentasi dan dalam membawa kelompok 2 dalam presentasi ini terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.